Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat ya. Teman-teman, saya mau ngajak teman-teman ke sebuah diskusi ya. Ini di acara Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman. Ini Rocky Gerung kena batunya ya. Jadi hampir berantem sama Sylvester. Jadi sudah banyak masyarakat Indonesia yang termakan cara berpikir Rocky Gerung ya. Sudah banyak termakan, khususnya orang-orang awam ya, orang-orang awam atau orang-orang yang educated, tapi dia hanya teori. Kalau orang praktisi ya nggak akan kemakan, teman-teman praktisi yang benar-benar ngerti tentang dunia yang sebenarnya, dia nggak kemakan, teman-teman. Jadi Rocky Gerung ini hampir saja eh, berantem sama Sylvester ya, tapi keduanya Sylvester masih menahan, dia nggak main fisik. Benar itu. Jadi selama ini rakyat Indonesia itu kalau nggak hati-hati ya bisa diadu domba dengan kata-kata kasar orang-orang yang susah suka mencaci maki, mentol-tolkan orang ya. Sebenarnya orang yang suka nih ya teman-teman ya, karena Rocky Gerung itu selalu mengandalkan katanya ilmu filsafat, sering baca buku ya. Teman-teman, orang yang sering baca buku itu, tapi dia hanya berteori dan hanya membaca, ya, terus dia salah menyikapi, ya, itu malah bisa konslet, ya. Bisa berpikirnya kacau, kacau, sesat, enggak ini ya, enggak apa namanya, enggak inline dengan kenyataan yang ada, membabi buta. Nah, jadi berdalih dengan kecerdasan katanya sih kecerdasan ya. Bertalih dengan membaca buku ya. Semua orang bisa membaca buku ya, karena buku banyak sekali sekarang, bacaan-bacaan di mana-mana. Terus karena sering membaca buku dia merasa tahu banyak, terus dia mentolok-tolokkan orang yang tidak membaca buku seperti dia. Terus siapa yang pinter? Coba yang pinter siapa? Yang tolol sebenarnya siapa? Yang tolol ya orang yang tolol-tololkan orang itu, teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya ya, Rocky Gerung selama ini dia mentolol-tololkan dirinya sendiri. Ya, gampang teman-teman ya menilainya. Jadi orang yang suka mentolol-tololkan orang lain, sejatinya dia mentolol-tololkan diri sendiri. Ya. Segampang itu loh teman-teman. Tapi kenapa masih banyak orang yang termakan ya? Kok banyak orang termakan dan percaya bahwa Rocky Gerung itu pintar, cerdas ya? Apa mentang-mentang dia itu dosen, ya dia belajar filsafat. Teman-teman belajar nggak filsafat? Baca sekarang banyak banyak itu belajar filsafat tuh nggak sulit teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa baca ilmu-ilmu filsafat ya. Itu kan semua cuma main kata-kata saja ya teman-teman. Main kata-kata saja. Nah, ini kenapa begini, terus kenapa begini, terus gimana, terus putar-putar aja kalimatnya. Makanya Rocky Gerung itu sebenarnya sudah terpojok ya. Kalau sudah terpojok dia mentolok-tolokkan orang. Tuh yang kalau orang yang berilmu beneran nggak berani mentolokkan orang, teman-teman, nggak berani. Berilmu, berakhlak, dan bijaksana nggak berani mentolok-tolokkan orang. Nah, karena selama ini yang ditolol-tololkan ada presiden, jadi dia naik tuh, tek ya. Nama dia jadi naik ya. Karena yang ditololkan orang nomor satu di negeri ini, sedangkan yang ditolol-tololkan itu orangnya sabar. Ya, dia orang sabar. Jokowi kan sabar ditolol-tololkan, terus dicaci maki, dihina. Sabar dia, karena memang nggak levelnya untuk nanggapi Rocky Gerung. Nggak levelnya. Rocky Gerung itu di mata Jokowi bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Orang menganggap ya kalau orang yang sehat ya teman-teman ya, itu
Yang tahu siapa sebenarnya itu orang udah tahu sebenarnya teman-teman. Ngerti kan maksudnya? Jadi kalau orang yang mengerti betul teman-teman ya, ya itu nggak akan mentolong-tolongkan orang seperti itu teman-teman. Nggak akan. Jadi kalau diambil kesimpulan saya ngikutin terus ya perjalanan Rocky Gerung di podcast di mana itu di Karni Ilyas. Dia ngetop kan karena acara Karni Ilyas itu diundang terus ya di Indonesia Raya dulu ya. Saya berpikir kok ada ya dosen bahasanya begini kasar ya. Kok ada ya? Coba teman-teman cerna ya. Kok ada seorang dosen bahasanya kasar, setiap dia diundang selalu pakai bahasa mentolol-tololkan orang lain ya, terus kayak anak-anak yang belum berilmu gitu. Ya, setiap orang kan memiliki karakter beda-beda ya, setiap manusia. Ada yang suka baca buku ini, ada yang belum baca buku ini. Rocky Gerung membaca buku A. Terus ditanyakan orang yang nggak membaca buku A, ya nggak ngerti. Ya nggak ngerti. Ya itu dianggap pinter sama netizen. Coba. Kan aneh. Kan aneh kan, dianggap pinter. Jadi keblinger-blinger ini pengikutnya Rocky Gerung, keblinger. Nah, kalau hal begini terus terus dipelihara, ini bisa memecah belah anak bangsa. Ya. Hal-hal yang menghina, mencaci, memaki, mentolok-tolokkan sesama anak bangsa, ya, itu bisa memecah belah anak bangsa Indonesia. Dan ini nggak sehat buat Indonesia. Itu baru dari segi pandangan umum ya. Jadi saya mau jelaskan tentang di sisi lain tentang pandangan umum ini teman-teman. Ya, apakah ini terkait dengan operasi agen? Ya, kita lihat sebenarnya bisa ditelusuri teman-teman ya. Jadi agen asing itu bergeraknya melalui orang-orang Indonesia ya teman-teman ya. Nah, jadi banyak sekali apa yang akan membuat Indonesia hancur itu bisa dimulai dari salah satunya diadu dombalah masyarakat Indonesia antar masyarakat Indonesia sendiri. Jadi dia bisa nunggang, ya, bisa numpang terhadap kejadian-kejadian di Indonesia apa nih sedang panas. Jadi kita harus hati-hati ya teman-teman ya. Jangan mau diadu domba. Kita pakai akal sehat lah, gini aja. Kok ada ya orang tua bahasanya kasar gitu, bener nggak ya? Nah, itu pasti nggak bener. Apapun alasannya, kritik kayak apa kayak nggak seperti itu caranya di depan publik ya. Setiap lawan diskusinya selalu ditolol-tololkan, setiap itu mau bidang apapun ya, bidang hukum, bidang ekonomi, bidang kebijakan selalu ditolol-tololkan. Jadi menurut saya ada yang salah nih ya. Kalau menurut saya orang yang sehat ya akalnya dia udah tahu apa yang terjadi dengan Rocky Gerung. Apa yang terjadi sudah tahu. Nah, masalahnya orang-orang seperti Rocky Gerung ini selalu diundang oleh Karni Ilyas. Ya diundang oleh TV-TV mainstream. Akhirnya orang-orang Indonesia, ya masyarakat Indonesia yang awam, ya yang nggak siap dan dia sefrekuensi dengan Rocky Gerung, akhirnya dia jadi fanatisme membenarkan Rocky Gerung. Akhirnya apa? Terjadilah perpecahan di antara masyarakat, perpecahan opini dulu dimulai ya. Akhirnya saling bermusuhan. Nah, saling bermusuhan dikasih aja bensin api, sulut langsung terbakar. Ya, saya khawatirkan seperti itu teman-teman ya di jangka panjangnya. Itu saya bisa bedah lagi mengenai kegiatan-kegiatan yang membahayakan anak bangsa, persatuan dan kesatuan ya. Itu nggak bagus. Sebenarnya nggak ada nilai ya kalau menurut saya ya. Mau dia berlindung di ilmiah, berlindung di seorang dosen, berlindung di apalagi kecerdasan. Menurut saya ini bukan kecerdasan. Bukan kecerdasan pun nggak seperti itu. Ini semua orang bisa melakukan, nggak perlu belajar tinggi-tinggi, belajar filsafat, belajar apa. Kalau ujung-ujungnya hanya untuk mencaci maki orang, mentolok-tolokkan orang tuh nggak perlu hal begini. Ini ujung-ujungnya membahayakan NKRI. Ya akhirnya sesama anak bangsa saling berantem, saling bertengkar gara-gara caci maki itu. Oke teman-teman, itu saja ya informasi terbaru. Kita harus bersatu demi NKRI teman-teman ya. Sampai jumpa.